Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Kembali lagi bersama saya, Imari Wisorbawo. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari dan menerapkan bersama statistik keterapan dalam pendidikan IPA. Nah, pada kesempatan kali ini, kita diberikan soal, tampaknya ada 3 soal, untuk kita buatkan sebuah diagram dan beberapa data yang akan kita masukkan ke Excel. Langsung saja kita bahas yang nomor pertama, yaitu mengenai banyaknya mahasiswa di Universitas X menurut fakultas dan jenis kelamin. Begitu, yang diminta adalah diagram batang tunggal berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas dan diagram batang dua komponen, yaitu fakultas dan jenis kelamin. Langsung saja kita bisa copy datanya dan kita akan menuju Excel. Di sini bisa dirapikan saja agar enak dilihat. Oke. Sebelum itu, kita pastikan dulu apakah jumlah dari laki-laki dan perempuan ini sudah sesuai dengan cara kita masukkan rumusnya, sum dari ini dan ini. Dan bisa kita enter. Ya, nampaknya ada perbedaan data dari data diberikan, ternyata jumlahnya itu 1544. Nah, ini penting untuk kita lakukan checking dan kita akan melakukan cek semuanya. Oke. Sama ya sisanya, dan untuk jumlahnya mungkin kita bisa cek juga dan rumusum, kemudian kita bisa blok dan enter. Ya, berbeda 2526 2508. Ya, ini tentunya memudahkan kita dalam menyusun data nanti agar tidak terjadi kesalahan data. Ya, untuk yang perempuan sudah sama, dan untuk total keseluruhan ini berbeda karena jumlah fakultas A tadi berbeda untuk jumlah laki-laki dan perempuannya. Enter. Ya, 4.556. Kemudian yang pertama, diagram batang tunggal berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas. Jumlah mahasiswa per fakultas, berarti itu jumlah dari laki-laki dan perempuannya. Maka dari itu kita bisa blok jumlah fakultas A hingga fakultas E. Kemudian kita bisa ke menu insert. Nah, di sini sudah terdampak untuk diagram batang tunggal. Bisa kita more column, dan ini diagram batang tunggal. Setelah itu kita sesuaikan untuk judulnya adalah, judul dari tabel diagram batang tunggal adalah jumlah mahasiswa di Universitas X per fakultas. Kemudian kita bisa atur juga untuk datanya, kita bisa mengaktifkan data labelnya, dan untuk agar lebih jelas bisa kita tambahkan axis title. Kemudian di bagian sini frekuensi, dan di bagian sini adalah fakultasnya. Fakultas. Oh, fakultas boleh. Oke, karena ini masih 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan yang diminta adalah nama fakultas, itu fakultas A, B, C, D, kita bisa klik kiri terlebih dahulu hingga seperti ini, kemudian klik kanan, dan kita bisa menuju select data. Nah, di bagian select data ini, tadi ini sudah kita edit, ini adalah frekuensinya atau jumlahnya. Bisa kita klik ini jumlah,
Dan pada tabel atau kolom horizontal ini kita bisa edit, kemudian kita bisa blok dari fakultas A hingga fakultas E. Dan oke. Dan oke sekali lagi. Ya, mohon maaf ini salah. Ini adalah jumlahnya ya, bukan frekuensi. Jumlah mahasiswa. Dan untuk diagram batang tunggal yang pertama, berdasarkan jumlah mahasiswa per fakultas, sudah jelas. Untuk fakultas A yaitu 1544, untuk fakultas B yaitu 1019, untuk fakultas C 432, fakultas D 818, fakultas E 743. Untuk diagram batang tunggal yang pertama sudah clear dan kita lanjutkan untuk diagram batang dua komponen. Nah, komponen yang diminta adalah fakultas dan jenis kelamin. Untuk itu, jenis kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Kita bisa blok data dari laki-laki dan perempuan pada fakultas A hingga fakultas E. Kemudian kita kembali insert. Dan pada ini kita bisa tambahkan yang diminta diagram batang dua komponen. Jadi kita bisa klik yang cluster kolom. Sama seperti tadi, kita bisa taruh di sini saja. Judulnya adalah jumlah mahasiswa di Universitas X berdasarkan jenis kelamin. Jenis kelamin. Oke, nah seperti tadi kita bisa tambahkan untuk data labelnya, nah, labelnya, dan untuk ini adalah jumlah mahasiswa, siswa, ini adalah fakultas, fakultas. Nah, ini masih seri satu yang biru, seri 2 yang oranye, dan masih 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa kita lakukan pengeditan data seperti tadi, di kanan, kita bisa select data, kemudian ya kita sekalian ubah seri satu, seri 2 tadi. Nah, untuk seri satunya adalah, kita cek dulu seri satunya, ya jumlah laki-laki dan perempuan, jumlah laki-laki. Nah, maka dari itu series name-nya bisa kita klik laki-laki, dan series yang kedua berarti perempuan. Kita cek, ya, perempuan, series name-nya kita perempuan. Klik pada perempuannya. Kemudian untuk fakultasnya, jangan lupa juga dirubah seperti tadi. Ya, laki-laki dan perempuan tentunya. Ya, oke. Ya, ini udah fakultas ABCD. Dan oke. Ya, sudah kita lihat bisa berubah untuk yang jumlah mahasiswa di Universitas X berdasarkan jenis kelamin. Pada Fakultas A, laki-laki yang biru terdapat 857, kita cross-check lagi, benar. Dan yang perempuan 687, benar. Kemudian Fakultas B 512, benar. Yang perempuan 507, ya benar. Kemudian pada Fakultas C, yang laki-laki 347, benar. Dan yang perempuan 85, benar. Kemudian pada Fakultas D, 476, dan jumlah perempuannya 342, dan Fakultas E 316 pada jumlah laki-laki dan 427 pada jumlah perempuan. Ya, inilah cara membuat diagram batang tunggal serta diagram batang dua komponen. Ini soal yang pertama, kita clearkan. Kemudian kita lanjutkan pada soal kedua. Nah, pada soal kedua adalah skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA dari 150 orang mahasiswa. Dan yang diminta adalah tabel distribusi frekuensi, berarti kita akan mencari kelas, panjang, range, interval, dan frekuensinya. Kemudian diagram lingkar, diagram batang, histogram, poligon, serta kurva. Oke,
Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita akan mengcopy data terlebih dahulu, karena ini adalah data 150 data, lumayan banyak. Kita copy. Nah, untuk mempermudahkan kalian agar tidak eh, mengisi satu persatu, atau kita istilahnya manual, pada bagian Excel bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. Bisa lebih gampang. Ya, bagian Excel kita besarkan terlebih dahulu, kemudian kita cari di data. Kemudian text to column, dan bisa kita finish. Nah, tinggal dirapikan saja nantinya. Dirapikan bisa dengan teknik seperti ini, horizontal dan vertikalnya. Kemudian kita klik Ctrl Z, Ctrl Z lagi, dan lagi sekali. Oh, mohon maaf, ya, Ctrl Y. Ctrl Z sekali dan Ctrl Y sekali untuk merapikan. Dan perlu kita cek kembali apakah ada spasi di akhirnya. Ya, seperti ini. Biasanya dia di awal, karena data tersebut berasal dari Word, akan ada baiknya kita lakukan pengecekan kembali. Ya, karena jika terdapat spasi di ujung angka tersebut, angkanya akan tidak masuk ke dalam data jika terhitung. Oke, sudah semua. Ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi, data-data yang perlu kita perlukan adalah yang pertama N atau jumlah data. N atau jumlah data kita bisa gunakan rumus con A. Yang ini kita bisa blok untuk keseluruhan datanya dalam kurung enter. Ya, kita ketahui bahwa data tersebut berjumlah 150. Kemudian kita bisa mencari nilai maksimalnya terlebih dahulu. Nilai maksimal dari data tersebut yaitu dengan rumus sama dengan max atau nilai maksimal, dan kita tetap blok keseluruhan data. Ya, kita lihat data maksimalnya yaitu 94. Kemudian data minimalnya sama dengan rumus sama dengan min. Dan dari keseluruhan data, nilai minimal kita temukan 13. Kemudian range-nya, dari range ke jaraknya, kita temukan dengan rumus nilai max dikurang nilai min. Enter, ya. Range-nya 81. Kemudian adalah kelas. Nah, apa gunanya kelas ini? Kelas ini adalah gunanya untuk menentukan berapa jumlah kelas yang ada nanti pada saat kita mencari nilai frekuensi atau tabel frekuensinya. Dan rumus kelasnya itu ya sama dengan, ini adalah rumus memang turunan dari matematika, 1 ditambah dalam kurung 3,3 dikali, ingat kali pada Excel itu adalah bintang, log N. Nah, kita klik log N. N itu adalah jumlah datanya, kurung tutup lagi sekali. Dan kita temukan kelasnya 8,181101. Kita bulatkan jadi 9. 9 kelas dengan panjang kelas, mohon maaf, 8,18.
Kelasnya itu 8 dengan panjang kelas dengan rumus yaitu range sama dengan range dibagi jumlah kelas. Untuk panjang kelas yaitu 10. Jadi kita sudah mengetahui bahwa kelas ada 8 dan panjang kelasnya adalah 10. Kemudian kita lakukan penghitungan interval dari untuk mengetahui frekuensi tersebut. Yang diperlukan dalam interval ini adalah frekuensi interval kelas atas dan interval kelas bawah. Itu kita rapikan terlebih dahulu interval merge. Nah, untuk interval kelas bawah, kita menghitung nilai min-nya terlebih dahulu. Ini nilai min sudah kita temukan bahwa ada nilai min 13. Itu adalah interval kelas bawah yang pertama. Nah, sebenarnya bisa saja dengan cara menghitung manual. Kita sudah ketahui panjang kelasnya ada 10. Berarti untuk interval kelas atas dari yang pertama adalah dihitung dimulai dari 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tapi karena banyak data, yaitu 150, tidak mungkin kita satu-satu melakukan penghitungan seperti itu. Maka kita akan memasukkan rumus untuk mengetahui interval kelas atasnya dengan sama dengan nilai interval kelas bawahnya ditambah panjang kelas. Panjang kelas fix yaitu 10 dikurang 1, 22. Kita sudah temukan dan untuk interval kelas bawah yang kedua yaitu dengan rumus interval kelas atas yang pertama ditambah 1. Ya, sudah bisa kita tarik untuk terlebih dahulu. Mohon maaf. Agar tidak terjadi hal seperti ini, karena kita belum mengunci di dua-dua. Jadi, sehingga saat kita pindahkan ini, kita tarik. Nah, kenapa mesti dua-dua? Karena ini berubah ke bawah. Nah, untuk itu kita perlu lakukan penguncian dengan mencet pada keyboard tombol F4 hingga berubah seperti itu. Itu fungsinya adalah untuk mengunci sel sehingga saat kita mendrag itu tidak berubah ke bawah. Nah, baru bisa kita drag. Oke, sudah. Dan kita ketahui dari sini jumlah kelas kita 8. Jadi kita membuat intervalnya hingga 8 interval. Ini sudah dua interval, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, di sini kita lihat suatu permasalahan bahwa interval hanya mencakup 92, sedangkan nilai maksimal itu 94. Maka dari itu kita tidak apa-apa untuk membuat satu kelas interval lagi agar terhitung oleh keseluruhan 150 data tersebut. Nah, setelah sudah, kita bisa menyiapkan satu kolom untuk interval kelasnya untuk memudahkan kita dalam penyusunan diagram, histogram, poligon, dan kurvanya tersebut. Untuk itu, ini kan eh, perlu ditulis satu-satu. Nah, seperti ini misalnya. Nah, untuk cara gampangnya, yaitu kita bisa memakai rumus sama dengan conset net. Ya, yang ini untuk teks yang pertama yaitu 13-nya, kemudian titik koma, tanda petik, strip, petik tutup, titik koma kembali, dan interval kelas atasan. Kurung tutup, enter. Dan kita tinggal drag saja. Oke, sudah.
Kemudian kita masuk ke perhitungan selanjutnya yaitu frekuensi. Nah, untuk menghitung frekuensi itu menggunakan rumus sama dengan frekuensi. Data array. Data array yang diminta adalah data keseluruhan, bisa blok, dan bins array. Bins array adalah bisa kita gunakan interval kelas atas keseluruhan. Dan cukup sampai 92 saja. Karena jika kita memenuhi sampai 102, nanti ada di bawahnya ada 0. Dan itu otomatis terhitung, sehingga kita bisa kurung tutup dan shift enter. Ya, keseluruhan sudah, frekuensinya terhitung. Untuk memastikan apakah seluruh frekuensi ini sudah terhitung ke dalam semua data, kita bisa sum jumlah frekuensi tersebut, mau tutup, enter, ya, sudah 150 berarti sudah aman. Dan jika seandainya kita mau mengetahui persentase dari frekuensi mana kira-kira persentasenya yang paling besar, untuk itu kita bisa masukkan rumus sama dengan frekuensi dibagi jumlah frekuensi atau jumlah data. 150. Enter, dan sudah kita temukan untuk persentasenya. Oh ya, kenapa seperti ini? Karena kita belum mengunci untuk jumlah datanya. Kita kunci F4 dan kita ulang untuk memdragnya. Ya. Dan kita ubah angka tersebut menjadi persentase, sebuah persentase dengan cara number, ini bisa ubah kita persentase. Ya, sudah kita lihat bahwa persentasenya yang paling besar adalah di interval 53 hingga 62. Sekali lagi kita perlu memastikan agar keseluruhan persentase sudah masuk di dalam data tersebut. Bisa blok menggunakan rumus sum 100%. Jadi semua data sudah terekam dengan baik. Kemudian ini adalah sebuah tabel distribusi frekuensi. Yang mana disebut tabel distribusi frekuensi? Nah, ini dari interval dan frekuensinya. Dari mana kita bisa mengetahui intervalnya dari perhitungan kelas dan panjang kelasnya. Itu sangat diperlukan untuk menyusun diagram lingkar, diagram batang, histogram, poligon, dan kurva berikutnya. Ini bisa kita rapikan dengan membuat tabel. Ya, kita biarkan seperti itu. Kemudian diagram lingkar. Yang diminta adalah diagram lingkar. Nah, diagram lingkarnya adalah dari jumlah frekuensi tersebut. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, kita blok frekuensinya. Ini adalah data frekuensi yang dijadikan diagram ataupun histogram ataupun poligon atau kurva. Kemudian kita bisa insert, dan yang diminta adalah diagram lingkar. Kita cari yang ya, ini adalah kurang lebih diagram lingkar yang diminta pada bagian tersebut. Ya, oke. Untuk data bisa kita tambahkan agar lebih jelas. Sama seperti tadi, untuk judul kita sesuaikan skor untuk kuliah statistika terapan dalam pelajaran pembelajaran IPA. Oke. Dan untuk ini masih tidak jelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedangkan ini ya seharusnya adalah nilai intervalnya. Maka dari itu kita bisa mengklik kiri terlebih dahulu, kemudian kita bisa klik kanan, kita select data. Ya, ini adalah
frekuensi, dan ini adalah intervalnya. Oh, mohon maaf, ini adalah intervalnya. Ya, ini interval dan ini adalah data-data dari intervalnya. Data dari interval kita bisa mendrag ini. Nah, maka dari itu kita buatkan kolom khusus interval yang sudah digabung hingga memudahkan kita dalam penginputan nilai interval di diagram atau histogram nanti. Ya, kurang lebih seperti ini untuk diagram lingkarnya. Nanti bisa disesuaikan dengan dengan ya dengan jumlah gambarnya. Kemudian kita lanjutkan ke diagram batang. Nah, sebenarnya untuk memudahkan sama seperti tadi caranya dengan di blok frekuensinya, tetapi di sini saya memberikan cara cepatnya atau cara praktisnya yaitu dengan mengcopy tabel tersebut yang sudah kita buat datanya, kemudian klik di sini dan ya. Nah, kok sama? Begitu pertanyaannya. Nah, kita bisa ubah dengan mengklik kanan, kemudian change chart type, dan yang diminta adalah diagram batang. Yang diagram batang, kita ubah seperti ini. Dan sudah jadi. Ini kita bisa tambahkan access table-nya. Adalah nilai atau skor, dan ini adalah intervalnya. Untuk diagram batang sudah. Untuk selanjutnya adalah histogram. Sama seperti tadi, kita cukup mengcopy untuk mempraktiskan cat tersebut. Kemudian bisa kita buat di sebelah sini atau di bawah, boleh. Di sini kita buat master. Oke, kita sudah buat untuk kali ini histogram. Nah, bagaimana cara membuat histogramnya? Untuk histogram sebenarnya sama diambil dari diagram batang. Hanya saja kita perlu mengklik pada bagian batang-batang tersebut untuk kita sesuaikan dengan bentuk histogram. Bagaimana caranya? Bisa diklik kanan, kemudian kita bisa mengklik format data series. Nah, untuk gap width kita bisa arahkan ke 0%. Kemudian untuk warna agar penjelasan dari bordernya itu jelas nampak perbedaan antara interval yang pertama dengan interval yang kedua, itu bisa colornya bisa kita ubah jadi hitam atau putih. Jadi putih boleh, dan sudah jadi. Ya, bisa diperbesar. Ya. Ini adalah tabel histogram atau histogram dari skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Untuk selanjutnya, yaitu poligon. Nah, untuk membuat poligon juga sama caranya. Poligon bisa kita copy, kemudian kita paste di bagian sini. Kemudian seperti tadi, klik kanan pada bagian chartnya, kemudian kita change chart type. Nah, untuk poligon, kita bisa menggunakan garis line. Ya, line. Seperti ini. Ini untuk kurva, ini untuk poligon. Ya, kenapa seperti itu? Bisa kita format terlebih dahulu, karena seperti yang kita lihat tadi, untuk garis-garisnya itu kita hilangkan. Kita bisa kembalikan di format data series. Untuk garis poligonnya,
Karena kita warnakan putih tadi, kita bisa ubah kembali data series, untuk colornya bisa hitam atau mungkin eh, merah ya. Nah, tapi umumnya sih hitam ya, atau biru boleh. Ya, ini adalah poligon dari skor mata kuliah statistika terapan. Dan seperti biasanya untuk poligon itu dia biasanya tergabung dengan histogram dan poligon. Nah, untuk poligon yang tergabung ke dalam histogram tersebut, dia memerlukan dua data yang dimasukkan, sehingga bisa kita tambahkan data dengan mengklik kanan, kemudian select data. Ya, ini bisa kita tambahkan dengan datanya yaitu sama, data interval, kemudian series value-nya bisa kita tambahkan interval ini. Oke. Oh, mohon maaf, salah. Yang interval ini adalah series value dari frekuensi. Ya. Nah, untuk yang horizontal ini adalah intervalnya. Oke. Ya, di sini sudah terdapat dua data, hanya saja masih dalam satu bentuk. Untuk itu, bagaimana agar kita membuat poligonnya? Kita bisa klik kanan, kemudian change chart type, dan combo. Nah, ini adalah bentuk dari poligon. Ya bisa, oke, klik oke. Ya, ini adalah poligon dari skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Sama untuk intervalnya seperti ini. Sebentar saya cek dulu. Ya, udah. Dan, ya, seperti itu untuk poligon dan untuk kurva. Di kurva kurang lebih sama juga. Untuk kurva kita bisa ambil yang bagian ini atau bagian ini juga boleh. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Ya, kemudian kita klik kanan lagi, change chart type-nya. Nah, untuk kurva itu bisa ambil yang XY ini, kemudian pilih yang ini. Dan kita pencet OK. Mengapa tidak terlihat? Karena warnanya itu masih dalam bentuk warna putih. Untuk itu kita bisa kembali ke format chat area, kemudian warnanya kita bisa memberikan warna biru. Oh, mohon maaf, belum terklik. Ya, ini dia, warna biru. Untuk keseluruhan ya? Ya, ini keseluruhan. Nah, sebentar. Terdapat kesalahan. Nah, nah, ini. Chat area. Maaf. Ya, ya, sudah semua biru. Ya, karena kita mengambil data dari sebelumnya. Kita akan samakan warnanya. Di bagian sini kita samakan warnanya terlebih dahulu agar tidak membingungkan. Ya, seperti itu. Dan ini adalah kurva dari skor mata kuliah statistika terapan dalam pembelajaran IPA. Dan tabel distribusi frekuensi sudah. Ini diagram lingkar sudah, diagram batang sudah, histogram sudah,
poligon sudah, dan kurva juga sudah. Jadi untuk soal nomor 2 kita clear. Kemudian soal selanjutnya yaitu soal nomor 3. Berikut adalah data kandungan logam berat X di dua badan sungai, yaitu sungai A dan sungai B. Nah, untuk itu bisa kita copy datanya lebih dahulu, kita first step. Bisa kita rapikan. Oke. Yang diminta adalah data di atas disajikan dalam bentuk diagram garis. Untuk diagram garis, tidak ada ketentuan yang mana saja dimasukkan, jadi kita masukkan keseluruhan data. Kemudian kita seperti tadi bisa insert, kita buatkan diagram garis. Yang mana diagram garis? Ya, insert line. Nih, ini adalah diagram garis. Dan kita rapikan terlebih dahulu. Oke, untuk judulnya adalah kandungan logam berat X X di dua badan sungai. Nah, sama seperti tadi, kita bisa tambahkan data tabel dan axis title-nya untuk memudahkan kita dalam ini adalah kita bisa bilang kandungan logam berat. Kandungan logam berat. Jumlah kandungan. Kemudian yang ini adalah seharusnya ini adalah tahunnya, ya. Dan seri satu ini adalah di Sungai A dan series 2 ini adalah di Sungai B. Maka dari itu kita bisa perbaiki seperti tadi. Kita bisa klik kanan, kemudian select data. Nah, seri satu seharusnya adalah Sungai A. Kita bisa ubah name-nya. Oke. Dan yang kedua adalah Sungai B. Oke. Untuk garis horizontalnya atau tabel kolom horizontalnya ini bisa kita masukkan tahun. Karena terdapat tahun 2018 hingga 2024 yang seharusnya berada di angka 1,567 itu. Dan kita oke, dan ini juga sudah berubah, tapi kita pastikan terlebih dahulu ya, sudah. Dan oke, ya, maka untuk data diagram garis dari kandungan logam berat di dua badan sungai, yaitu Sungai A dan Sungai B, sudah terlihat. Nah, untuk itu kita sudah banyak belajar mengenai cara membuat diagram batang tunggal dan diagram batang ganda. Kemudian kita sudah belajar membuat tabel distribusi frekuensi, diagram lingkar, diagram batang, diagram batang, diagram batang, diagram histogram, poligon, kurva, serta diagram garis dari dua data sungai serta tahun yang berbeda. Sekian untuk kesempatan kali ini mengenai eh, beberapa statistika dasar yang diperlukan menggunakan Microsoft Excel. Untuk itu, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Terima kasih.